podcast Ruang Ekskalasi. Bersama saya Alfiatul Solihah sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semuanya untuk beberapa menit ke depan. Sebelumnya, saya dari HMPS Mazawah, Departemen Bakat dan Minat, yang akan membahas beberapa pertanyaan yang menarik dan tentunya kita juga punya tema dong pastinya. Untuk tema podcast Ruang Ekskalasi kali ini yaitu dari canggung ke cemerlang, perjalanan menjadi pembicara percaya diri. Untuk tema kali ini kita akan bahas nih tentunya dengan salah satu pemateri keren kita. Mari kita sambut ya. Selamat datang kepada Kak Hilal selaku demisioner HMPS Mazawah. Oke, terima kasih sebelumnya ya ini Kak Alfi ya. Iya. Manggilnya Kak atau Ade ini? Kakak aja. Kakak aja. Ya, Kakak. Ya, Kak Alfi, sebenarnya saya ucapkan terima kasih karena ada undangan ini. Semoga nantinya saya bisa memberikan sedikit ilmu yang saya dapat di dunia perkuliahan dan juga di organisasi ya. Ini kan tadi temanya mengenai bagaimana sih cara berbicara yang baik dan benar, bagaimana berbicara yang cemerlang ya kan. Mungkin itu ya sedikit pengenalan ya. Saya ini demisioner keluar HMPS 2024-2025. Berarti kan tahun kemarin ya. Iya, masih tahun kemarin. Ya. Buat Kak Hilal, kesibukannya apa di akhir-akhir ini? Oh ya, untuk kesibukan hari ini ya, saya itu menjadi wakil ketua Dema Febi ya teman-teman semuanya. Dan juga saya bekerja nih, kuliah sambil bekerja. Keren banget ya teman-teman. Betul, saya bekerja di Ranum Coffee ya, barangkali teman-teman mau boleh nggak sih ini promosi? Enggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Ya saya bekerja di Ranum Coffee itu tempatnya di PCW. Barangkali teman-teman mau mampir aja. Ya. Gitu. Oke Kak, kita kan di sini tuh mau membahas terkait tentang gimana sih cara kita bisa percaya diri berbicara di depan umum. Nah, untuk itu aku mau tanya nih ke kakak, kakak ada cara nggak sih kayak tips and trick buat teman-teman yang menonton podcast ini kayak cara cemerlang apa, cara jitu apa yang perlu kita lakukan agar kita tuh bisa percaya diri bicara di depan umum? Ya, untuk bisa percaya diri di muka umum itu pertama mengenai pengalaman pertama sih ya, karena jujur aja dulu saya awal-awal maba ya di semester 2 saya itu udah diamanahi menjadi CO atau juga pada waktu itu loh ya. Saya itu masih ya ketika ada rapat menyampaikan pendapat masih ragu-ragu, tapi ketika saya introspeksi diri lah bagaimana sih menjadi seorang CO asosgam yang bisa mewakili suara teman-teman. Dan di situ saya mulai belajar karena menurut saya ketika saya tidak bisa belajar pada waktu itu, saya kan menjadi perwakilan nih, masa perwakilannya aja nggak bisa, gimana anggotanya pada waktu itu. Jadi yang pertama saya pahami dulu materinya, pahami ya, bukan menghafal. Jadi teman-teman jangan sekalipun menghafal, yang penting teman-teman tuh bisa pahami dulu apa yang teman-teman ingin sampaikan. Itu pahami, terus setelah pahami saya mencoba untuk ngomong nih di depan cermin ya. Itu paling dasar sih ya teman-teman. Kalau nggak adlibs, ada salah satu teknik itu adlibs speaking, yang dimana kalian mencoba misalkan nih, ini ada vas bunga, misalkan ini vas bunga, ada vas bunga, coba kalian definisikan apa itu vas bunga. Misalkan vas bunga merupakan wadah ya, wadah bunga yang digunakan untuk penghias gitu. Jadi teman-teman bisa belajar mengolah kata atau menjabarkan kata seperti itu teknik-tekniknya. Dan juga latihan, yang penting latihan dan jam terbang sih sama itu. Kan tadi Kak Hilal bilang kayak ngomong di depan sendiri, di depan cermin gitu. Betul. Kayak gitu kayak suka pengen ketawa sendiri nggak sih Kak kalau lagi latihan di depan cermin? Ya pastinya sih ketawa ya, kayak malu gitu kan, rasa malu ya, ketakutan. Jadi yang teman-teman harus ketahui ya, rasa takut itu berawal dari pikiran ya, pikiran teman. Rasa takut itu berasal dari pikiran yang nantinya berakhir pada tindakan gitu ya. Ketika mindset atau pemikiran kalian itu takut, ya otomatis nanti tindakannya juga takut. Tapi ketika teman-teman berpikiran enggak lah, nggak apa-apa lah, baiklah, nggak apa-apa, gitu kan pasti bisa. Atau seolah-olah kita tuh pede ya,
Itu ketika kalian pede, berarti kan kalian udah bisa menjalankan semuanya seperti itu. Ya terus tadi kan Kak Hila juga sempat bilang yang penting itu kita pahami dulu ya gitu ya. Pahami dulu Nah, yang menghafal. kan kayaknya banyak banget nih Kak mahasiswa sekarang itu kalau semisal dimintai presentasi tanpa megang HP atau apapun itu ya gitu ya. Kayaknya mereka tuh inisiatifnya tuh lebih kayak aku ngehafalin aja deh gitu ya. Jadi kayak nanti pas mulai presentasi itu mereka tuh kayak udah benar-benar runtut dari awal sampai akhir kata-katanya gitu. Nah, caranya biar kita tuh bisa nyimpulin dengan gaya bicara kita sendiri itu terkait presentasi yang akan kita lakukan. Jadi kayak kita pahami yang kita mau presentasi, tapi kita ngucapinnya dengan bahasa kita sendiri itu caranya kayak gimana? Untuk saran presentasi ya, yang sangat disayangkan ya teman-teman, mungkin nggak cuma di angkatannya aku ya, mungkin angkatan bapak juga saya mengamati kalau teman-teman presentasi itu masih baca, ya nggak sih? Iya benar. Masih baca nggak? Masih Kak, banyak banget sih. Kalau sesi tanya jawab masih pakai AI? Kayaknya dominan masih. Nah itu yang sangat disayangkan. Bagaimana sih cara presentasi ya buat khususnya maba ya yang nantinya mungkin banyak sekali tugas presentasi maupun yang di semester 3, 5 menurut semester 7 ya udah agak enggak sih ya karena matkulnya tinggal 2 aja. Jadi saran dari aku kalian pahami ya yang dimana pahami misalkan nih ya teman-teman arti zakat itu apa ya, coba kalian baca-baca dulu terus kalian mendefinisikan dengan pemahaman kalian. Menurut aku public speaking itu tidak ada kata salah atau benar ya. Yang ada itu public speaking itu menarik atau nggak menarik gitu. Jadi ya saran dari aku tadi pahami dulu, mulailah kalian bicara di tempat tongkrongan ya, misalkan kayak sekarang aja nih Mbak Alfi, mungkin Mbak Alfi sekarang bisa belajar dengan saya ya, saya juga bisa belajar dengan Mbak Alfi bagaimana sih cara berinteraksi ya, interaksi yang baik dan benar, komunikatif dan sebagainya, komunikasi yang baik dan bisa. Oke. Itu tadi pertanyaan pertama ya kayak. Oh ini baru pertama. Iya okay, benar banget. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya okay, gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Boleh. Gimana sih ya Kak cara kita itu bisa percaya diri kayak biar mental kita itu kuat nih bisa bicara di depan umum tanpa kita memiliki rasa takut kayak gitu. Yang pertama tuh rasa takut itu kan ya berasal dari kembali lagi ke mindset pemikiran kita takut karena apa? Misalkan kalian takut ketemu sama Mas Galih nih, takut ketua kalian ya? Iya. Ya kalian pikirkan aja apa yang ditakutin dari Mas Galih, sama-sama manusia gitu kan. Itu salah satu cara ya mengubah mindset pemikiran kalian supaya enggak takut berbicara sama orang. Kalau di muka umum ya pertama yang kalian jumpai itu grogi ya, pasti terbata-bata dan kata-katanya itu biasanya kadang karena teman-teman belum latihan yang dimana yang tadi saya katakan ada athlete speaking ya, yang dimana kalian belajar menggambarkan satu kata menjadi beberapa kata panjang atau satu kata kalian coba implementasikan dalam hal sehari-hari. Jadi kayak berarti kita tuh harus sebelum kita maju ke depan kita juga harus latihan dulu berarti ya Kak. Betul. Kita harus ngeyakinin diri kita sendiri dulu ya gitu ya. Kita tuh pasti bisa bicara di depan umum tanpa banyak AE gitu ya. Menurut aku sih ya untuk kayak gini kan karena mikir ya. Iya. Seharusnya tuh diam, kalian diam aja nggak apa kayak oh ya lanjut seperti itu. Kalau bisa ya, aku juga ini masih belajar sih, belum yang profesional lah ya, karena kita di sini kan saling belajar satu sama lain seperti itu. Iya. Terus kayak kan kepanitiaan di organisasi di FEB ini ya, kan itu banyak banget ya Kak. Terus kalau semisal dari mereka itu kayak ditanya ini tujuan kamu masuk ke panitiaan ini tuh apa, mesti salah satu jawabannya itu kayak aku pengen bisa bicara di depan umum kayak gitu ya. Nah, tapi setelah kita
masuk ke dalam panitiaan itu ternyata tuh tujuan mereka tuh nggak diterapin loh Kak. Iya, Kayak betul. caranya itu gimana loh? Gimana gitu. biar sesuai apa ya? Sesuai dengan niat dari awal ya kan. Iya gitu. Jadi sebenarnya gimana kembali lagi ke pribadi dari teman-teman ya. Saya juga sering menjumpai ya. Saya itu ini cerita pengalaman ya. Saya semester 2 di HMPS jadi CO. Semester 4 menjadi ketua. Semester 6 jadi wakil dewan. Ya otomatis sering menjumpai screening dan sebagainya. Rata-rata panitia yang aku screening ya. Itu aku tanya, kamu mau masuk misalkan HMS mau apa, public speaking, nanti di tengah perjalanan saya ingatkan lagi udah bisa belum, udah dapat apa di HMPS gitu. Begitu juga di Dema, mungkin ada teman-teman Dema yang nonton ya, apakah saya tanya seperti itu atau enggak, pasti jawabannya ya. Rata-rata yang screening sama saya pasti mengawal lah dari awal sampai akhir, gimana perkembangannya, udah dapat apa. Dan ketika anak itu tidak mendapatkan apa-apa ya, berarti kan dipertanyakan organisasinya atau anaknya yang dipertanyakan. Iya. Ketika organisasi yang dipertanyakan, berarti organisasi itu tidak memberikan wadah buat teman-teman belajar mengasah soft skill dan hard skill dari teman-teman. Yang kedua dari diri teman-teman, apakah pada waktu ikut kepanitiaan ya, tadi dia kepanitiaan ya, saya malah ke organisasi ya, nggak jauh beda sih ya, karena di organisasi juga kepanitiaan. Gitu, iya. Ya kalau dari individu tadi ya, dari pribadi, dari teman-teman, apakah di kepanitiaan itu bersungguh-sungguh atau cuma apa datang terus pulang menjalankan, apa kamu ditunjuk, misalkan ditunjuk jadi ketua panitia ya, misalkan kamu jadi ketua panitia ya, agak malu belum bisa. Kalau nggak di acara nih kamu jadi host ya, nggak bisa. Ketika anak itu mau belajar dari awal, berarti kan oh ya jadi host, berarti kan saya harus bisa nih, aku dikasih panggung, ibaratnya aku dikasih panggung supaya bisa berbicara di muka umum atau berbicara di depan orang banyak seperti itu. Jadi ya kembali lagi dari anak itu mau belajar, mau bersungguh-sungguh atau tidak gitu. Berarti untuk kalau yang terkait hal itu tergantung diri masing-masing berarti ya? Kesungguhannya itu benar-benar atau enggak, loyalitas. Kan loyalitas, totalitas. Gitu. Pertanyaan terakhir nih ya Kak. Iya, boleh. Apa. Gimana sih cara kita tuh bisa menentukan gaya bicara kita sendiri tanpa harus meniru gaya bicara orang lain? Kan kayak sekarang tuh banyak banget nih kayak orang tuh niru cara bicara orang lain untuk mereka presentasi di depan gitu. Jadi gimana cara kita punya gaya bicara sendiri agar kita punya ciri khas sendiri terkait hal itu? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu ya, jadi teman-teman pahami dulu karakter dari teman-teman itu seperti apa. Sama seperti saya kan ya, teman-teman mesti tahu lah orang ketika saya bicara, ketika saya hidup di organisasi bagaimana. Saya kan terbuka, sering ke panitia langsung ke bawah, tanya gimana perkembangannya, aman seperti itu kan, gimana nih Alfi sekarang gimana gitu kan. Ya jadi ya cara memahami itu, pahami dulu karakteristik kalian dan juga tanamkan mindset kalian itu diri sendiri ya. Jadi teman-teman misalkan nih aku nih ya, aku karakteristiknya apa ya, misalkan aku orang sukanya belak-belakan ya, sering bercanda dan sebagainya, kayak bicaranya terang-terangan, nggak disembunyi-sembunyikan, itu kan ya satu karakteristik yang teman-teman bisa pahami. Contoh Mbak Alfi sekarang, coba aku pengen tanya nih karakteristik, coba kan aku udah jelasin nih bagaimana cara memahami karakteristik dari diri masing-masing ya. Misalnya diri Mbak Alfi gimana? Kalau dari aku sendiri kayaknya ya sih, itu kayaknya lebih suka ke belak-belakan, terus kayak pembawaannya tuh pengen yang ceria kayak gitu. Pengen ceria, betul. Nah itu berarti dikembangin terus. Jadi ketika Mbak Alfi ketemu sama teman ya, tunjukkanlah karakteristik dari gaya bicaranya. Seperti itu, pahami dulu dan terus mengasah. Jangan ganda-ganda lah dulu ini itu. Misalkan itu Jokowi ya, gitu nggak boleh. Jadilah diri sendiri, jangan jadikan diri menjadi contoh orang lain.
untuk pertanyaannya cukup ya Kak, udah menjawab banget, terus juga mungkin teman-teman semuanya udah nonton kayak jadi terbuka lagi nih pemikirannya terkait kepercayaan diri untuk bicara di depan umum. Untuk tadi udah dibahas itu termasuknya kayak langkah-langkah kita tuh bisa jadi pembicara yang cemerlang untuk kedepannya gitu, biar nggak malu berbicara di depan umum, jadi nggak cuma sembunyi di ketiak temen yang lain ya gitu. Saya duduk biasanya ya. Iya bener Kamu aja gitu kan. Iya. Janganlah, udah besar, udah jadi mahasiswa, gitu kan. Harus Sendiri. lebih mengupgrade diri sendiri ya gitu ya Kak. Betul. Mungkin dari Kak Hilal ada closing statement untuk video kali ini, untuk podcast kali ini. Mungkin saya ingin ucapkan terima kasih ya, dan juga saya meminta maaf apabila banyak sekali tutur kata yang mungkin kurang berkenan ya dari pembicaraan tadi ya. Saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata sedikit. Jadi kalian tuh harus bisa menjadi diri kalian sendiri, jangan meniru orang lain, karena karakteristik kepribadian diri kamu dan orang lain itu berbeda. Seperti itu. Dan cukup. Dari aku juga cukup. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia menonton aku dan Kak Hilal dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk yang ingin tanya bisa komen di kolom komentar. Terus jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Sekian dari aku. Sampai jumpa di podcast Ruang Eskalasi episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.